Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Meliana Agustina dengan NIM 6120123047 Program Studi Manajemen kelas RA6 semester 3. Dosen pengampu yaitu Muhammad Teguh Setiadi, SEME, CTMP, CMC, C3M, CPLM, CIB. Nah, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEME, CTMP, CMC, C3M, CPLM, CIB. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan materi teori ekonomi yang telah saya pelajari dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS. Jangan lupa untuk ditonton. Nah, di sini ada poin-poin materinya. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi ruang lingkupnya. Yang kedua ada perkembangan teori ekonomi, dan ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keempat ada teori biaya dan penerimaan. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, ilmu ekonomi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, dan negara. Namun, ilmu ekonomi ini juga mempelajari bagaimana seseorang membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya, serta bagaimana sumber daya ini dapat digunakan secara efisien, namun untuk memenuhi kebutuhan manusia juga. Poin-poin ini juga penting dalam ilmu ekonomi, di mana di poin pertama itu ada kelangkaan. Nah, poin ini sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, oleh karena itu berarti kita harus membantu pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, di poin kedua itu ada pilihan, di mana poin ini karena sumber daya sangat terbatas, kita harus membuat pilihan. Setiap pilihan membuat biaya peluang, yaitu nilai dan pilihan terbaik yang kita korbankan juga. Di poin ketiga ini ada efisiensi. Nah, ilmu ekonomi yang berusaha dan memahami bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas ini sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya poin keempat, perilaku manusia, di mana ilmu ekonomi sangat mempelajari bagaimana individu perusahaan dan pemerintah membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Nah, selanjutnya di poin kelima ini ada sistem ekonomi, di mana ilmu ekonomi mempelajari bagaimana sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi sempurna. Di sini juga ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Poin pertama itu ada mikroekonomi, di mana di poin ini juga fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi juga. Nah, di selanjutnya yaitu yang kedua ada makroekonomi, di mana di poin ini fokus pada perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal juga dan moneter. Di sini juga ada pengertian perkembangan teori ekonomi, di mana pengertian perkembangan teori ekonomi ini telah melalui berbagai tahap untuk mengalahkan evolusi yang signifikan. Nah, mencerminkan perubahan juga dalam pemikiran ekonomi dan dalam upaya untuk memahami kompleksitas ekonomi juga. Berikut ini adalah poin-poin penting dalam perkembangan teori ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi klasik, yaitu pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Kedua ada ekonomi markis pada abad ke-19. Ketiga ada ekonomi neoklasik pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Keempat ada ekonomi keynesian, yaitu pada abad ke-20. Kelima ada ekonomi moneter pada abad ke-20. Keenam ada ekonomi perilaku pada abad ke-21. Yang terakhir itu ekonomi pembangunan pada abad ke-20 hingga ke-21. Selanjutnya di sini juga ada elastisitas permintaan dan penawaran, di mana di pengertian elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang akan digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau merespon perubahan. Nah, jumlah atau kualitas barang yang akan dibeli sebagai akibat perubahan juga oleh faktor yang akan memengaruhi. Di sini juga ada definisi di mana elastisitas permintaan ini yaitu untuk mengukur seberapa besar perubahan kuantitasnya yang akan diminta terhadap perubahan harga. Selanjutnya juga ada rumus. Nah, elastisitas permintaan ini misalkan persen perubahan kuantitasnya itu diminta atau persen perubahannya harga.
Di sini juga ada jenis elastisitas permintaan, di mana permintaan elastis ini jika elastisitas permintaan lebih besar dari satu, artinya perubahan harga menyebabkan merubah kuantitas yang akan diminta lebih besar. Nah, contohnya permintaan terhadap barang mewah. Nah, permintaan inelastis juga jika elastisitas permintaan kurang dari satu, artinya perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang akan diminta lebih kecil. Contohnya permintaan terhadap kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya yaitu permintaan unit elastis. Jika elastisitas permintaan sama dengan satu, artinya perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang akan diminta sama besar. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, di mana yang pertama itu ada ketersediaan barang substitusi. Nah, poin ini juga semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan juga. Yang kedua itu ada proporsi pendapatan. Nah, semakin banyak proporsi pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang. Oleh karena itu, semakin elastis permintaan juga. Yang terakhir itu ada waktu. Nah, semakin lama waktu yang diberikan, semakin elastis permintaan. Di sini juga ada pengertian elastisitas penawaran, di mana pengertian ini ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Di sini juga ada definisi di mana elastisitas penawaran ini kayak mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang akan ditawarkan terhadap perubahan harga. Nah, di sini juga ada rumus di mana elastisitas penawaran sama dengan misal persen perubahan kuantitas yang akan ditawarkan atau persen perubahan harga. Di sini juga ada jenis elastis penawaran. Nah, di mana di poin pertama ini ada penawaran elastis, di mana jika elastis penawaran lebih besar dari satu, artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang akan ditawarkan lebih besar juga. Contohnya penawaran terhadap barang yang akan mudah diproduksi juga. Yang kedua, poin penawaran inelastis, di mana jika elastis penawaran kurang dari satu, artinya perubahan harga yang akan menyebabkan perubahan yang akan ditawarkan lebih kecil. Contohnya penawaran terhadap barang yang sulit diproduksi. Poin ketiga ada penawaran unit elastis, di mana poin ini jika elastis penawaran sama dengan satu, artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang akan ditawarkan sama besar. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, di mana di poin pertama ini ada ketersediaan faktor produksi. Poin ini juga semakin banyak faktor produksi yang tersedia, semakin banyak juga penawarannya. Poin kedua itu ada waktu. Nah, semakin lama waktu yang akan diberikan, semakin elastis juga penawarannya. Poin ketiga ini ada teknologi. Nah, teknologi ini kayak semakin canggih, teknologi semakin elastis juga untuk menawarkan. Di sini juga ada teori biaya dan penawaran. Teori biaya adalah konsep dalam ekonomi yang akan mempelajari bagaimana individu dan perusahaan juga untuk membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana di sini juga ada jenis-jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang kedua itu ada biaya variabel, dan yang ketiga itu ada biaya total. Di sini juga ada teori biaya dan penerimaan. Pengertian penerimaan yaitu adalah penerima dalam ekonomi adalah total pendapatan yang akan diperoleh untuk penjualan barang atau jasa. Nah, sebagaimana di sini juga ada jenis-jenis penerimaan. Nah, yang pertama itu ada penerimaan total, yang kedua ada penerimaan rata-rata, yang terakhir ada penerimaan marginal. Di mana di sini juga ada hubungan biaya dan penerimaan. Nah, di poin pertama ini ada titik impas atau break-even point. Nah, poin ini juga titik di mana total biaya sama dengan total penerimaan, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian juga. Nah, di poin kedua ini ada laba atau profit. Poin ini laba adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya. Oleh karena itu, laba terjadi saat penerimaan lebih besar dari biaya. Di poin ketiga itu ada laba maksimum. Nah, poin ini juga tingkat produksi yang memaksimalkan laba terjadi saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Misal MR sama dengan MC. Selanjutnya yaitu ada penerapan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, oleh karena itu juga di mana poin pertama ada penentuan harga.
Nah, poin ini juga kita memahami hubungan antara biaya dan penerimaan untuk membantu perusahaan dalam menentukan harga yang akan dioptimalkan untuk produk mereka juga. Poin kedua itu ada perencanaan produksi. Poin ini konsep biaya dan penerimaan untuk membantu perusahaan dalam menentukan tingkat produksi yang dioptimalkan untuk memaksimalkan laba juga. Poin ketiga itu analisis keuntungan. Poin ini juga perusahaan dapat menganalisis keuntungan mereka. Oleh karena itu, dengan membandingkan total penerimaan dan total biaya juga. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan penerimaan. Di mana di poin pertama ini ada teknologi. Poin ini juga perkembangan teknologi dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat outputnya juga. Di poin kedua ada harga faktor produksi. Poin ini yaitu perubahan harga bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi juga. Nah, di poin ketiga ini ada permintaan pasar, di mana poin ini perubahan permintaan pasar dapat mempengaruhi penerimaan perusahaan. Kesimpulannya yaitu ilmu ekonomi adalah studi yang luas dan kompleks. Perkembangan teori terus berlanjut dengan munculnya pemikiran baru dan pendekatan yang inovatif memahami konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sangat penting memahami teori biaya dan penerimaan adalah kunci sukses dalam dunia bisnis. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tak pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.